Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak calon pembina mahir? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Kak Erik Hidayat dan Kak Sujatmiko yang telah memberikan pendahuluan. Baik kakak-kakak calon pembina mahir sekalian, tadi kita sudah melakukan pemanasan, penyemangatan ya. Kemudian tadi kita juga sudah mengawali dengan berdoa. Kita sudah berdoa bersama. Dan tadi oleh Kak Ahmad Yusril sudah disampaikan tentang maksud dan tujuan materi kita pada hari ini. Tentu kakak-kakak sudah tidak sabar menanti bahwa materi kita pada sesi kali ini adalah tentang struktur organisasi. Nah, kakak-kakak calon pembina mahir mungkin yang statusnya sebagai guru tidak asing. Tetapi bagi kakak-kakak calon pembina mahir yang notabene-nya bukan seorang guru, tentu ini adalah hal yang baru. Tetapi jangan khawatir kakak-kakak sekalian, kita di sini akan belajar bersama bagaimana kita mengupas tuntas tentang struktur organisasi yang ada di tingkatan pramuka penegak. Baik kakak-kakak sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ahmad Yusril, bahwa kakak-kakak sekalian dipersilakan untuk membawa ballpoint dan selembar kertas AVS. Oke kakak-kakak sekalian, silakan menyiapkan kertas AVS dan ballpointnya. Oke sudah? Baik. Selanjutnya, di situ kan sudah disampaikan bahwa kakak-kakak sekalian harus menyiapkan 2 kertas. Yang kertas pertama, kakak tuliskan struktur organisasi yang ada di ambalan. Maksudnya struktur organisasi yang ada di pangkalan di tingkatan penegak, struktur organisasinya ya kak ya, yang ada di lapangan. Struktur organisasi yang benar-benar ada di pangkalan kakak. Ya, pokoknya tulis saja bagaimana kondisi nyatanya di lapangan. Nah, 1 lembar berikutnya, silakan dibuat struktur organisasi yang menurut kakak ideal. Ya, betul. Ada 2 tugasnya. Tugas pertama, menuliskan struktur organisasi yang real ada di sekolah kakak. Yang kedua, struktur organisasi yang ideal menurut kakak. Nah, bagaimana dengan kakak-kakak calon pembina mahir yang bukan profesinya guru? Langsung saja cukup 1 lembar. Tuliskan, gambarkan bagaimana struktur organisasi di tingkatan pramuka penegak yang ada di gugus depan idealnya seperti apa. Ya, silakan. Baik, kakak-kakak sekalian, saya kasih waktu 5 menit. Cukup nggih? Oke, silakan dikerjakan. A few moments later. Oke, 5 menit sudah selesai. Saya kira kakak-kakak sekalian pasti sudah selesai tugas-tugasnya. Nah, sekarang kita simak bersama-sama bagaimana pemaparan dari seluruh calon pembina mahir yang ada di sini. Kita mulai dari Kak Subroto. Ya, silakan Kak Subroto. Disampaikan di depan. Oke, Kak Subroto sudah selesai. Selanjutnya, Kak Eko. Sudah Kak Eko? Sudah. Oke, silakan Kak Eko. Baik, selanjutnya Kak Sugeng. Nah, Kak Sugeng. Ya, silakan Kak Sugeng. A few inches later. Terakhir, ini spesial ini. Memang profesinya bukan sebagai seorang guru, tapi nggak apa-apa. Oke Kak, silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Oke, kakak-kakak sekalian, kita sudah menyimak bersama bagaimana hasil kerja dari kakak-kakak sekalian. Ternyata ada beberapa perbedaan. Mungkin di sini tidak menyebutkan adanya lembaga pemeriksa keuangan. Yang di sini bingung, ketua gudep itu cukup 1 atau ada 2, begitu Kak ya? Yang di sini malah tidak tahu apa itu ketua gudep. Nah, kakak-kakak sekalian, kita perlu mengembalikan bahwa seorang pembina itu harus memiliki referensi.
tentu saja referensi dalam pramuka itu sudah diatur oleh Koordinator Nasional Gerakan Pramuka. Nah, mengenai tentang gugus depan sudah dibuat petunjuknya. Nah, kakak-kakak sekalian nantinya harus punya petunjuk penyelenggaraan gugus depan Gerakan Pramuka. Mungkin bisa dicatat ya kakak-kakak sekalian, petunjuk penyelenggaraan gugus depan Gerakan Pramuka, Keputusan Koordinator Nasional Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007. Oke, setelah ini kakak-kakak wajib download ya, wajib download. Saya nggak akan ngasih ini untuk fotokopi, nggak boleh. Silakan download sendiri, kemudian print out. Wajib ya, oke? Selain petunjuk penyelenggaraan tadi, kakak juga harus punya pedoman yang lainnya, yaitu petunjuk penyelenggaraan pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Kalau ini nomor 176 tahun 2013. Nah ya, setelah ini kakak-kakak download dan wajib print out. Oke, wajib print out. Kan? Kali ini saya akan menunjukkan sekilas gambaran tentang struktur organisasi di tingkatan penegak yang ada di gugus depan. Oke, seperti ini kakak-kakak. Oke, seperti ini kakak. Ya, yang ada di belakang saya ini adalah poster yang berisi tentang struktur kepengurusan organisasi Gerakan Pramuka di tingkat gugus depan. Di sini memuat tentang adanya Kamabigus, lembaga pemeriksa keuangan, sekretaris, kemudian ketua pembina gugus depan, pembina gudep, pembina satuan, baru ke bawah. Ini adalah yang ideal. Memang kakak-kakak sekalian, Gerakan Pramuka sudah membuat aturannya, sudah membuat ketentuannya, tetapi fakta di lapangan tentu saja pembina harus menyesuaikan diri. Itu artinya seorang pembina harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di lapangan. Tidak mungkin seorang pembina memaksakan suatu hal yang katanya menurut petunjuk penyelenggaraan sudah saklek, kemudian dipaksakan sampai akhirnya fokus untuk melakukan pengembangan terhadap peserta didik itu terabaikan. Nah, sebagai tugas akhir, silakan kakak-kakak sekalian menuliskan kembali struktur kepengurusan yang ada di gugus depan yang secara ideal, dan juga silakan membuat reng-rengan kira-kira siapa saja yang akan masuk di sana. Saya tidak akan meminta itu untuk dikumpulkan, tidak. Tetapi kakak-kakak sekalian yang sudah membuat struktur yang secara ideal itu bisa dikomunikasikan kepada kepala sekolah atau kepada pihak yang berwenang. Semoga saja bisa distandarkan. Selanjutnya, terkait masalah struktur organisasi Dewan Ambalan, secara garis besar sudah ditentukan dalam PP tadi ya, terkait masalah pradana, kemudian ada kepengurusan harian, yang itu ada sekretaris, ada bendahara, dan anggota. Nah, yang dimaksud sebagai anggota Dewan Ambalan itu bisa disesuaikan membentuk divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan yang ada di pangkalan masing-masing. Jadi tidak ada desain kepengurusan organisasi atau divisi organisasi Dewan Ambalan yang baku. Maksudnya ini akan menjadi sebuah potensi bagi kakak-kakak pembina penegak sekalian dimanapun berada, membentuk divisi-divisi kepengurusan Dewan Ambalan sesuai dengan khazanah, sesuai dengan karakter peserta didik, serta sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Tentu saja Dewan Ambalan yang ada di sebuah gugus depan yang basisnya pondok pesantren tidak sama dengan gugus depan yang basisnya sekolah umum. Apalagi kalau misalnya ada sekolah militer atau mungkin yang lainnya. Tentu saja kepengurusan Dewan Ambalannya disesuaikan dengan kepentingan dan kesesuaian di tempat yang kakak ajar. Baik kakak-kakak sekalian, jangan sampai apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini hilang begitu saja. Ingat komitmen kakak sekalian, download PP atau petunjuk
penyelenggaraan yang tadi sudah kita sepakati. Komitmennya harus di-download dan di-print out. Dan jangan lupa kakak-kakak untuk mengkomunikasikan tentang struktur kepengurusan gugus depan yang ideal kepada Kamabikgus dan juga menyampaikan kepada adik-adik sekalian terkait masalah kepengurusan Dewan Ambalan di gugus depannya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.